Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Pojok Hukum Dulur. Untuk saat ini saya akan sedikit mengulas tentang tetap tentang permasalahan pertanahan. Biasanya permasalahan pertanahan ini banyak sekali dulur di masyarakat, mulai dari jual beli, mulai dari penguasaan fisik tanah yang sudah dibeli, mulai dari penyerobotan tanah dan lain sebagainya. Untuk itu saya akan membahas satu persatu. Silakan dulur simak. Oke dulur, sebelum saya lanjutkan, tetap like, komen, share, dan subscribe. Saya akan bahas berikutnya. Oke dulur, saya akan membahas, tapi sebelumnya saya akan menceritakan kronologis atau cerita daripada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya. Begini dulur, saya ini sebenarnya nggak bisa menyimpulkan dulur. Nanti dulur sendiri yang menyimpulkan judul apa yang cocok dari pertanyaan yang saya ceritakan ini. Jadi begini dulur, ceritanya seperti ini. Tolong disimak dulu. Keluarga si A membeli zaman dahulu ya, kira kurang lebih antara 30-40 tahun yang lalu, membeli sebidang tanah cukup luas di daerah perdesaan lah, seperti itu. Pada suatu saat dibangun tanah tersebut. Setelah dibangun tanah tersebut berupa bangunan, setelah dibangun berupa bangunan ditempati. Setelah itu beberapa tahun kemudian ada seorang yang mengaku-ngaku bahwa itu merupakan tanahnya. Namun sebelumnya si A tadi, keluarga si A tadi itu membeli dari keluarga si D atau C. Untuk membelinya karena sekitar 30 tahun yang lalu, lebih mungkin 40 tahun yang lalu. Jadi karena di daerah terpencil dan bahkan si A ini nggak tahu tentang hukum, awam tentang hukum, waktu terjadi transaksi jual beli itu dilakukan, kalau saya menilai, di bawah tangan. Jadi antara si A dengan si C membeli sebidang tanah. Setelah itu membelinya dalam bentuk hitam di atas putih, jadi semacam kwitansi gitu aja, atau kalau bisa saya simpulkan berupa surat jual beli, surat perjanjian jual beli, seperti itu. Kalau zaman dulu kurang lebihnya kertas segel, seperti itulah, kertas segel. Jadi sekitar tahun-tahun ya, sekitar tahun 80 lah, sekitar tahun 80-an. Jadi berupa kertas segel dan kwitansi, dan itu tanpa diketahui oleh kepala desa atau kelurahan. Jadi hanya pihak pertama dengan pihak kedua, antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Setelah terjadi transaksi dibangun. Setelah kemudian tahun berlangsung, si B tahu-tahu muncul mengklaim bahwa itu merupakan tanahnya, ya, tanahnya. Nah, pertanyaannya di sini dulu, permasalahan dan pertanyaan di sini. Saat mengklaim, pihak si B mengatakan kepada si A, keluarga si A, bahwa dia memiliki surat-surat. Ya, surat-surat itu dia mendapatkan dari kakek nenek moyangnya, atau kakek nenek moyangnya yang sudah meninggal dahulu. Setelah A dengan si B tadi datang ke kelurahan untuk mengecek kebenaran siapa pemiliknya, ternyata
benar memang itu adalah tanah milik keluarga atau kakek nenek moyang dari keluarga si B. Akhirnya si A merasa bahwa dia sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun dia tidak tahu. Akhirnya dia membeli tanah itu dari si C. Akhirnya ya dia nggak merasa salah. Akhirnya terjadi yang namanya sengketa. Si B berusaha untuk merebut tanah atau rumah tersebut, menguasai, tapi si A tidak mau keluar dari rumah itu. Akhirnya terjadi gugatan. Gugatan ini sebelumnya sudah diselesaikan di lingkungan kepala desa, tapi tidak ada titik temu. Akhirnya diajukan gugatan. Si penggugatnya siapa? Si penggugatnya adalah si B, karena merasa itu merupakan harta warisan dari kakek nenek moyangnya. Setelah melalui proses pengadilan, ternyata dimenangkan oleh si B. Si A merasa kalah karena tidak disertai oleh alat bukti yang kuat, ya toh. Sekarang menjadi pertanyaan begini. Ini sebetulnya intisari saja, intisari saja ya. Jadi saya himbau kepada orang, mungkin masyarakat yang awam tentang jual beli pertanahan, ya kita sharing saja. Tolong teliti sebelum membeli. Dalam artian, kalau urusan pertanahan harus Anda cek dulu siapa penjualnya, apakah penjualnya ini benar-benar pemilik daripada tanah itu, dengan dibuktikan surat-surat bukti kepemilikan. Itu yang pertama, ya, siapa penjualnya, apakah benar-benar penjualnya merupakan yang ada di surat tanah tersebut, ya, dan bisa dibuktikan dengan surat-surat tersebut. Nah, itu yang harus diutamakan. Kalau berupa petok atau mungkin letter C atau mungkin tanah dahulu, Anda bisa mengecek ke kepala desa. Biasanya kalau di Jawa istilahnya kerawangan desa. Di situ tertulis siapa pemiliknya. Kalau si penjualnya tidak sama dengan si tertulis yang ada di buku kerawangan desa atau buku catatan desa, ya Anda harus bisa menanyakan siapa itu, apakah kakek neneknya atau orang lain atau siapa. Jadi harus sama. Kalau itu kakek neneknya, Anda harus minta surat keterangan waris atau surat perpindahan hak waris. Seperti itu baru si pihak, kalau sudah meninggal tadi, baru si pihak penjual bisa membuat transaksi jual beli kepada Anda. Kan seperti itu, ya. Nah, jadi setelah itu Anda juga harus melakukan transaksi. Transaksinya usahakan jangan melalui di bawah tanah. Usahakan tetap harus ada, kalau sekarang PPAT atau notaris. Kalau dahulu atau di daerah terpencil, di desa atau di daerah-daerah kampung-kampung yang jangkauannya jauh, ya Anda bisa melakukan semacam perjanjian yang dibuat di depan kepala desa. Kalau untuk zaman dahulu itu biasanya perjanjian itu di atas segel, di atas surat segel, ya. Dan itu pun antara pihak penjual maupun pihak pembeli itu disaksikan atau diketahui oleh stempel kepala desa. Itu sudah sah. Baru nanti bisa ditingkatkan menjadi di BPN atau dan lain sebagainya. Namun saat ini sudah tidak berlaku lagi. Kalau saat ini perjanjian alangkah baiknya dilakukan baik itu kepala desa maupun di pejabat pembuat akta tanah, bisa camat, bisa notarial, seperti itu.
Dasar hukum daripada pemindahan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah, terutama pasal 34. Itu disebutkan untuk pemindahan tanah atau pemindahan hak atas tanah biasanya bisa melalui jual beli, bisa melalui hibah, bisa melalui waris, bisa melalui wakaf dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu dulu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jadi secara prinsip, ya, Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah atau perolehan tanah Nomor 24 Tahun 1997 itu sudah disebutkan, sudah diatur untuk bukti kepemilikan adalah sertifikat. Kalau untuk zaman dulu memang cukup segel dan diketahui oleh kelurahan. Tapi untuk saat ini atau dengan berjalannya waktu diketahui oleh PPAT. Biasanya di daerah-daerah camat biasanya. Tapi untuk saat ini biasanya orang-orang sudah mengarah kepada notaris, ya, pejabat pembuat akta tanah bisa notaris. Sertifikat merupakan surat tanda sudah saya sebutkan tadi bahwa bukti kepemilikan, bukan yang lain-lainnya. Kalau untuk letter C, petok dan lain sebagainya adalah bukti pelunasan pajak saja. Jadi kekuatan secara yuridis adalah sertifikat. Biasanya sertifikat untuk sertifikat hak milik sesuai aturan Undang-Undang Pokok Agraria. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Yang sudah saya sampaikan tadi, kemungkinan dari pihak si A, keluarga si A, dia tidak punya alat bukti yang kuat. Makanya gugatan dimenangkan oleh penggugat. Sedangkan pihak tergugat, si A tadi, akhirnya tidak bisa memenangkan suatu perkara atau tidak bisa membuktikan. Jadi secara sah dan meyakinkan, nyata dimenangkan oleh pihak penggugat dan dikembalikan kepada keadaan semula. Menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah beserta keadaannya seperti semula. Untuk itu, mengenai pembuktian sudah saya sampaikan dan proses peradilan juga sudah saya sampaikan. Ya, jadi intinya bahwa persoalan-persoalan tentang pertanahan, pemindahan hak dan lain sebagainya, sampai jual beli sampai pemindahan hak dan lain sebagainya, itu harus benar-benar jelas dan akurat. Ya, kalau dulur-dulur beli menyangkut masalah objek pertanahan harus memang benar-benar jelas siapa pemiliknya, apa surat-suratnya, siapakah penjual itu dan lain sebagainya. Anda bisa cek ke kepala desa setempat kalau belum bersertifikat. Tapi kalau sudah bersertifikat, Anda bisa cek ke Badan Pertanahan Nasional. Nanti saya akan membahas lagi episode yang lain tentang pengecekan sertifikat melalui BPN. Apakah sertifikat itu terdaftar, apa sertifikat itu tidak terdaftar. Oke dulur, saya kira cukup singkatnya seperti itu. Kalau dulur masih kurang yakin, kurang jelas terhadap pembahasan ini, memang kita sudah saling belajar lah paling tidak. Kita tahu, sedikit tahu ilmu akan membuat dulur menjadi lebih percaya diri. Ya, menambah informasi, menambah pengetahuan, terutama masalah pertanahan. Tetap dulur, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum.